Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit, kubur sudah kosong. Tapi ada satu hal yang sering kita lewatkan. Setelah bangkit, Yesus tidak langsung naik ke sorga. Dia datang, dia menampakkan diri, dia menemui murid-muridnya. Pertanyaannya, kenapa? Hari ini kita akan belajar kenapa Yesus menampakkan diri dan apa artinya untuk hidup kita hari ini. Sebelum kita lebih jauh di dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mengenal-Mu lebih dalam. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu. Buka hati kami dan ubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang pertama atau Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, firman Tuhan berkata, ia menunjukkan dirinya. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Ia berulang-ulang menampakkan diri. Artinya, kebangkitan itu nyata, bukan cerita, bukan dongeng. Dan Yesus sengaja datang untuk satu tujuan. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Yesus menampakkan diri untuk menguatkan iman. Yohanes 20 ayat 27 berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Thomas ragu. Thomas tidak percaya. Tapi Yesus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menguatkan iman. Tuhan tidak menolak orang yang ragu. Tuhan mendekat kepada orang yang ragu. Kalau hari ini imanmu lemah, Tuhan datang untuk menguatkan. Poin yang kedua, Yesus menemui orang yang terluka. Yohanes 20 ayat 16 berkata, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudaraku, Maria menangis. Maria kehilangan harapan. Tetapi Yesus datang dan memanggil namanya. Yesus mengenal namamu, dan Yesus peduli dengan lukamu. Saat kamu menangis, Tuhan tidak jauh. Tuhan dekat. Poin yang ketiga, Yesus datang memberi damai. Yohanes 20 ayat 19 berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, murid-murid takut, pintu tertutup, dan hati gelisah. Tetapi Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan tidak datang membawa ketakutan. Tuhan datang membawa damai. Apapun keadaanmu hari ini, ingat Tuhan mau beri damai. Poin yang keempat, Yesus memulihkan yang jatuh. Yohanes 21 ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Petrus jatuh. Petrus menyangkal Yesus. Tetapi Yesus tidak menolak Petrus. Yesus memulihkan Petrus. Tuhan tidak membuang orang yang jatuh. Tuhan memulihkan orang yang mau kembali. Kalau kamu pernah gagal, Tuhan masih mau pakai hidupmu. Poin yang kelima, Yesus memberi tujuan hidup. Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak hanya datang, tetapi Yesus memberi tujuan dan Yesus memberi misi. Hidupmu bukan kebetulan, tetapi hidupmu punya tujuan. Tuhan memanggilmu untuk hidup yang berarti. Saudara, Yesus sudah bangkit. Dan setelah bangkit, dia datang. Dia datang untuk yang ragu. Dia datang untuk yang luka. Dia datang untuk yang takut. Dan dia datang untuk yang jatuh. Dan hari ini, dia datang untuk saudara. Apa yang saudara butuhkan? Penguatan iman? Pemulihan hati? Atau damai? Atau kesempatan baru? Ingat, Tuhan ada di sini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang bukan hanya di masa lalu, tetapi hari ini. Tuhan, Engkau datang kepada kami yang lemah, yang ragu, yang terluka. Pulihkan hati kami, kuatkan iman kami, berikan damai-Mu. Tuhan, kami mau dekat kepadamu. Kami mau hidup dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang bangkit itu datang dalam hidupmu, menguatkan imanmu, menyembuhkan lukamu, memberi damai di hatimu. Dan mulai hari ini, hidupmu dipulihkan, hidupmu diarahkan, dan hidupmu dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Yang mengalami Tuhan katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati lewat renungan pagi hari ini, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, kepada saudaramu, kepada kerabatmu,
agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.